Yo, what's up guys? Welcome back to Best Indo Tech YouTube channel bareng sama gue Daniel. Dan yes, another new laptop di segmen 10 jutaan, Realme Book Prime. Ini adalah laptop kedua dari Realme yang dapat upgrade cukup lumayan nih, terutama di sektor performance-nya. Tapi dari segi harga itu katanya bakalan sama dengan sebelumnya. Jadi nggak ada kenaikan gitu. Dan sejujurnya ini jadi hal yang mind-blowing buat gua gitu. So, penasaran? Ya udah kita langsung bahas aja lengkapnya di 5 hal yang harus kalian ketahui tentang Realme Book Prime. Let's go! Oke, jadi kita bahas hal pertama itu dari segi desainnya dulu. Secara dimensi dan bobot ini masih kurang lebih sama seperti sebelumnya. Ringkas, tipis, dan enteng. Ini combo yang super banget. Dan yang baru di sini sesuai yang kalian bisa lihat di belakang itu warnanya, di mana kali ini Realme Book Prime itu hadir dalam 3 warna. Yang pertama itu Real Grey, Real Blue, dan yang di belakang gue ini ada namanya Real Green. Warna hijaunya ini kayaknya lagi ngetren nih di tahun 2022. Di sini warna hijaunya menurut gue cukup terang ya, dan gue suka sih sama kontras warna hitamnya dan hijau yang ada di bagian layar ke bagian keyboardnya. Dari segi build quality juga masih sama kayak sebelumnya, which is good, solid. Frame-nya ini dari metal, walaupun di bagian dalamnya itu terbuat dari plastik. Cuman overall finishingnya gue acungin jempol banget. Dia smooth dan gak ada rough edges ya, gak ada tajam-tajam gitu di pinggirannya. Jadi rapi lah pokoknya. Satu yang jadi catatan gue itu di bagian ankle-nya atau hinge yang harus dibuka dengan 2 tangan. Ya ini di harga 10 jutaan, menurut gue masih wajar-wajar aja. Dan ini juga elemen yang gak mengganggu banget buat penggunaan kita sehari-hari. Nah, untuk layar laptopnya ini sendiri menurut gue unik ya. Dia menggunakan 14 inci untuk layarnya, tapi dengan rasio itu 3:2. Resolusinya 2K dan brightness-nya itu peak di 400 nits dengan sRGB di 100%. Refresh rate-nya 60 Hz dan screen to body ratio mencapai 90%. Di bagian bezel atas layarnya ini sendiri masih ada webcam resolusi 720p yang kualitasnya oke lah. Yang penting posisinya ini bener aja ya, nggak kemana-mana gitu posisi webcamnya. Dan yang gue suka di sini adalah aspek rasio dari layarnya 3:2 yang bikin monitor ini kerasa luas banget ya. Memang kalau dipakai buat nonton video itu bakalan ada black bar di bagian atas dan bawahnya. Tapi kalau dipakai buat productivity dan multitasking, menurut gue ini adalah rasio yang pas. Nah, balik lagi ke panelnya, pas gue tes akurasi itu menggunakan Spider X, gue dapat sRGB di 90%. Jadi betul ya. Tapi yang jadi catatan gue adalah ini nih, layar glossy-nya yang agak mantul gitu. Kedua itu kalibrasi warna dari pabrikannya yang agak aneh. Tintnya agak kehijauan, jadi mesti kayak diutak-atik dulu sebelum nanti mendapatkan warna yang pas di mata. Nah, kalau kalian udah dapat warna yang tepat di laptop ini, layarnya bakal oke banget kalau misalnya dipakai untuk editing atau video editing, ya bakal gue bahas di sektor performance. Nah, di sektor performance inilah yang sebenarnya paling baru dan bisa dibilang highlights-nya dari si Realme Book Prime. Karena dia ada upgrade lumayan signifikan dari edisi sebelumnya. Nah, kali ini Realme Book Prime dikasih chipset terbaru yaitu 11 Gen Tiger Lake versi i5 11320H dengan Intel Iris Xe, graphics dan RAM serta storage di 8512GB. Versi yang belakangnya H ini biasanya identik dengan high performance gitu ya. Gue cukup kaget sih, Realme ini berani banget masukin chipset yang sekencang itu di laptop yang tipis kayak gini. Dan dari hasil benchmark yang gue tes terlihat improvement yang lumayan banget mulai dari Geekbench dan Cinebench Score untuk single core dan multi core yang hampir naiknya itu di 15%. Untuk 3D Mark Time Spy sendiri itu kenaikannya hingga 20%. Kemudian gua tes Blender untuk 3D rendering itu dapat di 7 menitan dibandingkan Realme sebelumnya yang gua dapat di 8 menitan. Di Premiere sendiri gue tes render 4K 30fps dapat durasi rendering sedikit lebih cepat dibandingkan Realme Book, sekitar 20 detikan selisihnya. Dan playbacknya saat editing juga oke, walaupun tetap ada sedikit patah saat masuk multilayer. Nah, untuk gaming juga kerasa ada peningkatan. Gue tes beberapa game kayak Valorant, Dota 2, dan GTA 5 itu lancar, enak, gak ada masalah. Jika dibandingkan dengan seri Realme Book, average FPS untuk Dota 2 dan GTA 5 itu peningkatannya lumayan. Dan pas gua buka laptopnya, di bagian dalamnya memang hampir sama dengan konfigurasi di Realme Book sebelumnya. Sama-sama pakai dual fan, SSD-nya pakai NVMe M.2 yang bisa di-exchangeable, bisa diganti, dan RAM-nya solder, jadi nggak bisa di-upgrade lagi. Nah, yang unik di sini adalah di bagian heatsink-nya nih, karena gua nggak pernah lihat heatsink seperti ini di laptop lain. Dan pas gua tanya ke Realme, ini ternyata namanya adalah Vapor Chamber Liquid Cooling System. Yang bisa dibilang mirip dengan yang diterapin di HP-HP-nya Realme, di mana semacam ada liquid gitu yang dimasukin ke dalam heatsinknya. Tujuannya pasti untuk ngimbangin suhu yang dikeluarkan dari chipset i5 seri H ini yang lebih panas karena dia powerful.
Ngomongin suhunya, laptop ini termasuk lumayan panas ketika full load di permukaan mencapai 47-48 derajat Celcius. Dan itu ada di bagian tengah keyboardnya gitu. Dan untuk suara kipasnya sendiri termasuk nggak kenceng ya menurut gua. Jadi masih bisa di-push lagi nih seharusnya untuk mendapatkan performa yang lebih maksimal. Nah, untuk baterainya nih, yang sama kayak sebelumnya, itu di kapasitas 54 Wh, yang bikin gue sejujurnya itu takut dia ngedrop banget ya, karena chipsetnya kan baru tuh, jadi lebih butuh banyak energi di 35 TDP, tapi ternyata pas gue coba itu bisa di 7 jaman setelah gue settingannya di mixed use. Realme sendiri ngeklaim bisa sampai 12 jam untuk pemutaran video playback 1080, jadi ya tergantung penggunaan masing-masing ya. Chargernya sendiri pakai 65 Watt via USB-C yang bisa ngecharge dari 0 ke 50 dalam waktu 30 menit aja, dan chargernya juga bisa dipakai buat smartphone Realme yang kompatibel dengan Dart Charge 30 Watt. Next adalah fiturnya yang terbilang masih sama juga. Kita mulai dari keyboard dan trackpad-nya yang menggunakan layout 70% dengan 3 backlit adjustment. Trackpad-nya sendiri lumayan besar dan akurat, dan di bagian kanan atas itu ada 2-in-1 fingerprint dan tombol power. Portnya juga masih sama, dia menggunakan 2 USB Type-C, yang di kiri itu ada satu menggunakan Thunderbolt 4, jadi bisa untuk extend display. Katanya itu bisa sampai 2 layar. Dan di sisi kanannya itu ada USB biasa dan 3,5 mm headphone jack. Pilihan portnya itu tergolong minimal ya, mungkin demi ngejar form factor yang slim tadi. Jadi saran gua ya kalian siapin aja dongle Type-C gitu kalau membutuhkan port yang lebih. Selain itu, Realme Book Prime juga support Wi-Fi 6 dan speaker stereonya itu menggunakan Harman yang cukup kencang suaranya, dan ada dual mic dengan fitur noise cancellation biar suaranya itu lebih jelas ketika dipakai untuk video conference. Oke guys, ini contoh perekaman webcamnya menggunakan Realme Book Prime, dan gue posisinya ini ada di dalam ruangan pagi-pagi, jendela di depan gue jadi menyinari ke wajah, tapi di resolusi 720p masih ada semut ya, ini wajar menurut gue. Tapi udah oke lah untuk kalian pakai rapat atau kalian video call sama teman, dan suaranya juga udah clear. Tapi yang jadi notes buat gue adalah layarnya ini kan pakai 3:2. Jadi untuk webcamnya sendiri ini harus kalian tundukin dikit layarnya supaya ada di posisi wajah kalian yang pas. Tapi bagaimana menurut kalian soal kualitas dari webcamnya sendiri? Tulisin di kolom komentar. Masuk ke poin terakhir yang gak kalah penting, yaitu adalah fitur ekosistemnya. Buat kalian yang pakai smartphone Realme, itu ada fitur yang namanya PC Connect, di mana kalian itu bisa mirroring smartphone Realme langsung ke layar laptopnya. Ngirim-ngirim data file transfer gitu juga tinggal drag and drop aja, either way. Ditambah ngebuka file dari smartphone itu juga lebih integrated. Misalnya kalian ada file Microsoft Office gitu, itu bisa langsung dibuka di laptop, dan ketika di-save itu juga langsung ke memorinya yang ada di smartphone. Dan satu lagi fitur yang lumayan sering gue pakai, yaitu untuk share link di sosial media menggunakan clipboard sharing, dimana misalnya gue lagi mau share video baru Best-in-Dotek, itu gue tinggal copy aja linknya dari laptop, dan di HP gue tinggal buka IG story dan tinggal paste aja di kolom link Instagram. Jadi gue itu bisa hemat waktu dan pastinya lebih convenience. Terakhir banget, laptop ini udah pre-installed dengan original Windows 11, so kalian gak perlu repot-repot update lagi. Cuman memang belum ada OHS aja. So yes, itu dia 5 hal yang harus kalian ketahui dari Realme Book Prime. Semoga nggak ada yang kelewat ya. Buat harganya sendiri, Realme ngasih tahu ini laptop bakal ada di 10 jutaan. Which is, seperti yang gue bilang di awal, ini tuh bakal kurang lebih sama dibandingkan generasi sebelumnya. Tapi, kalian dapat upgrade yang signifikan terutama di sektor performance-nya. Di harga segini tuh, laptop bisa dibilang kasih value yang oke banget. Dan bahkan gue bisa bilang ini laptop terbaik di harga 10 juta. Tapi yang perlu diperhatiin menurut gue adalah portnya aja, dimana kalian butuh dongle tambahan, serta layarnya ini mesti ditune sedikit biar warnanya lebih optimal. Oke guys, gitu aja video kali ini. Kalau video ini bermanfaat, boleh dibantu like-nya, dan jangan lupa buat subscribe buat yang belum, dan share juga video ini ke teman-teman kalian yang mungkin lagi nyariin laptop baru, laptop performance kayak Realme Book Prime ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Thanks guys, ciao. 10 juta, dapat seri H, kapan lagi? Gue bawa pulang deh, Realme.